Halo Sobat Medcom, kembali lagi di Ngobrol Asik atau Ngobras sore hari ini bersama saya, jurnalis lifestyle, medcom.id Kumaranggita. Dan pada kesempatan ini kita tuh ngebahas tentang tema yang sangat aplikatif untuk kita semua di masa-masa new normal ini, yaitu tentang kesehatan kulit di era new normal. Nah, kita tahu bahwa kayak kita tuh harus banyak beradaptasi dengan situasi yang baru kan. Uh, Bukan kitanya aja yang harus adaptasi, tapi juga kulitnya. Oleh karena itu, daripada kalian salah menerapkan penggunaan perawatan atau makeup atau apapun itu, mending kita langsung nanya ke expertnya aja, yaitu dokter spesialis kulit dan kelamin, Dokter Muhammad Akbar Wediadana. Halo dokter. Halo, Mara, apa kabar? Ya, izin koreksi Oke. dikit, Oh Senopati ya. Skin Center, bukan Care Oh, Center. oke, Ya, sorry. ya nggak apa-apa betul. Saya Oke biasa dok. dipanggil Dokter Dana biar ini. Kayak masa pandemi ini kan dok ya, kayak kita tuh ada yang udah keluar, ada juga yang masih aktivitasnya di rumah Ya, aja. Kayak ya, anak-anak sekolah juga masih di dalam aja gitu. ya. Itu kira-kira ada kan dari mereka tuh yang kayak tetap di rumah aja gitu, nggak mau ngelakuin olahraga pagi-paginya. Itu kira-kira ada nggak sih dampaknya bagi kesehatan kulit, nggak kena sinar matahari atau udara segar gitu? Ya, Ya dok. Hmm. ya bagusnya sih sebaiknya tetap menghirup udara segar ya. Ya. Syukur-syukur sembari olahraga, nah itu kan bisa dilakukan di halaman rumah kita misalnya. Mhm. Karena kan di masa COVID ini kan sirkulasi udara tuh menjadi isu yang penting ya. Ya. Apa artinya sirkulasi udara yang baik itu kan menurunkan risiko penularan COVID itu contohnya. Ya. Lalu kena sinar matahari itu ya baik ya untuk meningkatkan daya tahan tubuh kita, memperbaiki mood kita, sama Ya. untuk vitamin D ya. Nah, Mm-mm. cuma ya yang harus diperhatikan ini memang cara berjemurnya nih. Kemarin awal-awal pandemi saya sering menemukan kasus korban, tanda kutip korban berjemur gitu ya. Oke. Karena berjamurnya terlalu hot ya, terlalu siang, Ah. dan kelamaan gitu akhirnya malah Hmm. jadi tanning ya hitam, Mhm. ada juga yang sampai sunburn, ada Mhm. juga yang fleknya ya pasien yang udah punya masalah flek atau pigmentasi sebelumnya kambuh Ya. tuh fleknya. Hmm. Artinya kalau kita mau berjemur tuh sebenarnya nggak perlu tiap hari, 5 sampai 15 menit aja cukup ya. Jangan Mhm. terlalu siang, sama penting juga tetap pakai sunscreen tuh untuk di daerah wajah, di daerah leher ya. Nah, Hmm. tapi kita pakai lengan pendek, pakai celana pendek, artinya yang kayak expose matahari langsung tuh lengan sama kaki seperti itu. 5 menit sampai 15 menit cukup, nggak usah, dan nggak perlu tiap hari juga ya, seminggu Hmm. 3 kali, 2 kali cukup lah. Jadi saya rasa penting tuh Hmm. ya untuk menghirup udara segar maupun kena matahari itu penting sih di era COVID ini. Walaupun kita di rumah Oke, aja gitu. bener dok. Ya, Kalau misalkan jamnya sendiri ada nggak sih dok? Mungkin kayak ada jam yang terlalu panas atau terlalu pagi. Terus juga betul. Hmm. sunscreennya tuh yang SPF berapa gitu kalau mau berjemur di luar Yes. gitu. Ya. Hmm. Um, Kalau sebenarnya kan kita harus melihat UV index ya. Ya. Tapi ini memang kadang-kadang nggak terlalu mudah gitu untuk sebagian orang kan UV index ini kan kita bisa lihat di handphone, di aplikasi gitu. Hmm. Nah, tapi sebenarnya paling gampang ya kalau untuk di daerah Indonesia sih kalau dari Perhimpunan Dokter Spesialis Kulit dan Kelamin Indonesia atau Perdoski itu menyarankan tidak lebih dari jam 9 pagi ya. Oh, oke, Kalau udah jam jam 9 pagi. 10 itu udah kepanasan tuh. Artinya yang nggak disarankan Hmm. dari jam 10 sampai jam 2 itu terlalu panas. Hmm. Jadi kalau Hmm. pagi itu max jam 9 ya. Kalau sore itu antara jam 3 sampai jam 4 lah. Gitu. Oh, oke. Jadi sore juga Mm-mm. bisa ya, Dok ya. Iya. Saya pikir pagi doang gitu, soalnya kan Kalau kayak biasa direkomendasi jam segitu, jam 10-an betul, gitu malah. masih bisa Hmm. kalau misal. Tapi tetap paling bagus sebenarnya pagi. Hmm. Kalau SPF tadi, kalau kita sih biasanya yang efektif itu minimal SPF-nya 30 ya. Oh, Minimal ya. 30 ya. Ya, biasanya Hmm. kan yang beredar di pasaran sekarang tuh antara 30, 45, 50. Nah, itu bisa tuh Hmm. digunakan ya. Oke. Ya. Oke, Dok. Ngomong-ngomong tentang SPF ini, Ya. kayak orang-orang yang kerja kan mungkin pas kayak menggunakan transport gitu pakai
apa skincare segala macam gitu. Kita yang di dalam rumah aja ini perlu juga nggak sih pakai perawatan-perawatan khusus seperti itu gitu? Oke, perlu dong. Artinya gini, kalau kita bicara skincare, skincare itu kan luas ya. Ya, Dari sabunnya, dari cleansernya, dari moisturizernya misalnya, dari sunscreen, ataupun dari ya, dari krim malam ya. Krim malam tuh biasanya yang berkhasiat gitu, yang untuk bikin kulit kita menjadi sehat, bersih terus, fungsinya normal tuh biasanya di krim malam. Artinya kalau selama ini kita sudah menggunakan skincare tertentu, apalagi yang diresepkan atau direkomendasikan oleh dokter kulit, nah itu selama pandemi ini jangan terlena gitu, jangan jadi misalnya bangunnya siang, ya, ya WFH nggak mandi gitu, terus muka nggak dibersihin seharian, skincare nggak dipakai, nah akhirnya justru masalah timbul dari situ gitu, karena kita terlena, karena kita merasa di rumah aja gitu, akhirnya rutinitas skincare rutin yang biasa kita lakukan itu tidak dilakukan gitu. Jadi harus Jadi tetap. oke, oke. Jadi Iya. penggunaannya sama aja kayak waktu zaman-zaman kerja atau sekolah gitu ya dok ya? Oh sama-sama, jangan kendur. Nah Oh, kalau oke. penggunaan SPF di rumah itu kan sebenarnya kalau kaitannya dengan tadi itu ya, kalau kita memang sengaja mau berjemur ya atau olahraga kecil-kecil di dekat apa di halaman rumah kita, ataupun Ya. kan katanya sinar UV itu kan terutama ultraviolet Hmm. A ya, UVA itu kan sebenarnya bisa nembus kaca tuh. Nah Ya itu dong. kita juga harus perhatiin tuh kalau misalnya kita di rumah tuh kerjanya atau nontonnya di dekat yang ada kacanya, nah itu paparan sinar matahari kan tetap bisa masuk ke situ. Nah itu Iya benar-benar. kita harus mensiasati itu. Oke, Apakah perlu sunscreen atau enggak pada saat di rumah itu. oke, oke. Iya. Kalau dari segi makanan ada yang perlu ditambahkan gitu nggak dok? Kayak vitamin tertentu karena mungkin kita kayak jadi kurang kena sinar matahari atau mungkin jadi kurang makan tertentu vitamin C segala macam gitu karena di rumah lebih santai gitu mungkin dok Iya. dari segi makanan. Iya. Sekarang itu sih apa itu namanya ya? Orang-orang sih banyak mencoba meningkatkan daya tahan tubuh ya. Daya tahan tubuh artinya walaupun kan kalau kita mau langsung menghubungkannya dengan COVID ini kan harus ada penelitiannya ya. Iya. Kalau rekomendasi penggunaan, bukan rekomendasi maaf. Jadi kan kalau di perhimpunan dokter spesialis paru ya, dokter anak itu dia menyarankan yang dikonsumsi vitamin C itu yang udah masuk guideline atau panduannya mereka. Iya. Tapi Iya. banyak vitamin lain yang dianjurkan ya, seperti misalnya vitamin D ya. Banyak orang Indonesia defisiensi nih, karena kan sebelum COVID pun banyak yang defisiensi kan karena orang Indonesia takut geseng, takut panas tuh. Iya benar banget. Sedangkan vitamin D penting sekali untuk apa tanya imunitas tubuh ya. Jadi vitamin D, Iya. tadi selain vitamin C, vitamin D, vitamin E, zinc ya. Itu omega. Nah itu sebenarnya vitamin-vitamin yang diperlukan ya untuk meningkatkan daya tahan tubuh. Tapi juga ada efek bagusnya buat kulit tuh. Nah kalau apa namanya makanan tentunya kan yang harus diperhatikan karena kita banyak di rumah ya, mungkin AC terus gitu ya. Selain tagihan listrik kita meningkat gitu. Iya. Jadi kan itu memang kalau kalau di indoor ya di Iya. AC terus itu kan bisa cenderung membuat kulit kita kering ya. Artinya kita jangan lupa minum ya. Minum air putih harus banyak ya. Kalau rumus kedokterannya itu berat badan dikali 40 cc itu minimal keperluan air putih atau air apa namanya yang harus kita minum per hari ya. Lalu apa namanya makan makanan yang mengandung misalnya omega 3 ya kayak ikan apalagi tuh kacang-kacangan, kalau buah tuh alpukat. Dan terus tadi itu makanan-makanan yang mengandung vitamin-vitamin yang tadi saya sudah sebutkan tadi. Oke. Ya. Siap dok. Dok, kalau moisturizernya udah ada SPF-nya, perlu pakai sunscreen lagi nggak sih? Gitu dok. Tergantung SPF-nya berapa ya. Biasanya kan kalau yang di kandungan moisturizer itu biasanya SPF-nya rendah tuh. Biasanya di bawah 20. Kalau sekarang kan di ilmu dermatologis itu biasanya dianjurkan tuh SPF tuh 30 ke atas gitu. Jadi kalau saya sih lebih menganjurkan terpisah ya.
Bisa ya. Ya, Oke. dan kadang-kadang kalau suatu produk yang udah campur-campur begitu ya secara umum, kadang-kadang efektivitasnya juga agak berkurang biasanya. Oh, Pengalaman saya oke. secara ini empiris. Oh, Ya. jadi lebih baik pakainya satu-satu aja gitu ya, Iya, Dok ya. iya supaya optimal Oke. artinya, betul. Siap-siap. Ya. Eh, oke, kita mungkin ngomongin tentang masker nih, Dok. Kan new Hmm. normal, kita keluar harus selalu pakai masker. Ya. Nah, saya perhatiin nih teman-teman saya juga termasuk saya gitu, kayak mulai muncul jerawat-jerawat gitu. Kayak itu apakah memang karena masker tersebut atau ada faktor lain gitu? Mungkin Dok bisa dijelasin. Antara lain ya, saya rasa Ya, sih masker berpengaruh lah. ya, Artinya kan apa namanya kita memakai masker nggak dibuka-buka itu kan kulit kita tuh kayak dikeram ya. ya. Artinya kayak dikeram, nah tuh biasanya Mhm. kompensasinya orang yang kulitnya memang dari sananya berjerawat atau berminyak gitu, dia biasanya ngerasa tambah oily itu, gitu. Benar. Nah, Ya. terus produksi oilnya meningkat, terus kita tutup pakai masker, nggak dia ngendap di situ jadi jerawat. Hmm. Itu sangat bisa ya. Hmm. Jadi yang harus kita lakukan kan nomor satu memang masker ini kan sebenarnya sebisa mungkin kalau bisa tuh kan kita istirahatkan. Jadi misalnya pas siang itu kita pas jam istirahat ya cari waktu ke kamar mandi untuk cuci muka. Cuci muka ya kalau teman-teman yang muslim sekalian wudhu untuk sholat ya misalnya seperti itu. Nah kalau masker kain itu juga jangan lupa tuh tiap hari harus dicuci tuh masker kainnya. Jangan Oke. besok langsung pakai lagi gitu yang tadinya Ya. udah kotor, udah Hmm. nempel minyak kita gitu besoknya Ya. dipakai lagi. Terus apa lagi? Nah, makeup. Jadi Makeup, oke. ini makeup itu kan sayangnya punya potensi atau risiko ya untuk membuat jerawat menjadi kambuh gitu. Apalagi udah Ya. makeup ya terus dikerem lagi pakai masker gitu. Ya. Walaupun sekarang ada beberapa produk makeup yang diklaim non komedogenik sih, cuman tetap aja nggak menghilangkan resiko sama sekali. Jadi ini kesempatan nih pas ini apa namanya pas pandemi pakai masker, nah makeupnya juga kan kalau nggak perlu-perlu banget nggak usah dipakai. Paling Oke, oke. mata aja lah. Lipstick sebenarnya juga aman, cuman kan lipstick kan ketutup masker ya, nggak kelihatan juga. Iya. Jadi kayak mungkin penggunaan foundation gitu harus dikurangi ya, Dok, di masa-masa pakai masker ini gitu. Ya artinya Kayak, kalau itu ditengarai menjadi masalah ya, biasanya kan memang ya. yang bermasalah itu orang-orang yang memang dari sananya udah bakat jerawat atau kita sebut Iya. acne prone skin ya, kulit yang memang rentan Iya. berjerawat gitu. Yang biasanya tipe orang yang kulitnya berminyak nih biasanya. Kalau yang nggak ada masalah sih selama ini ya dengan makeup ya, maksudnya selama masa new normal pakai masker nih nggak ada masalah. Itu nggak ada masalah gitu, tetap boleh pakai. Paling apa namanya? Ya itu tadi yang terakhir Ya. skincare-nya juga jangan lupa tuh, jangan karena masa new normal jadi males gitu perawatan kulit Oke. yang rutin selama ini udah dilakukan gitu dan memberikan hasil yang baik, nah itu jangan lupa, jangan kendor istilahnya ya. Oke. Tadi dokter sempat bilang nih kalau misalkan kita tuh beberapa waktu harus cuci muka gitu kan atau wudhu. Nah, itu ada nggak sih kayak aturan idealnya kayak kita harus mengganti masker gitu setiap berapa jam sekali mungkin gitu. Nah, ini masker apa dulu nih? Kalau masker medis ya, masker bedah itu kan sebenarnya kalau kita lihat aturan medisnya itu kan boleh dipakai 8 jam ya. Nah, kalau masker N95 tuh ada aturannya dia boleh dipakai 8 jam sehari, boleh dipakai buka tutup itu 5 kali ya. Iya. Kalau masker kain itu yang saya baca dari anjuran gugus tugas sih tiap 4 jam katanya ya. 4 jam ya, oke. Tiap 4 jam harus ganti yang baru tuh. Artinya kalau misalnya masker kainnya itu berarti mungkin kalau kita berpergian keluar itu kita bawa 2 lah gitu. Jadi setelah 4 jam itu masker kainnya diganti ya. Oke. Jadi kan kemana-mana kita kan sekarang disarankan untuk bawa masker cadangan. Nah itu sebenarnya sih tujuannya untuk itu. Kalau masker kain yang disarankan oleh gugus tugas kemarin tuh 4 jam.
maksimal pemakaiannya gitu. Oke, Kalau Dok. masker bedah itu bisa sampai 8 jam. Yes. Tapi harus kayak lepas gitu nggak, Dok? Ya bagusnya, apalagi itu tadi kita ada waktu istirahat dari, memang kalau di panduannya ada apa tuh, American Academy of Dermatology ya. Jadi perhimpunan dokter spesialis kulitnya Amerika memang ada masa istirahat masker ya. Jadi pada saat itu maskernya dibuka sejenak ya. Itu biasanya kita barengin juga dengan kita membersihkan wajah kita gitu. Ya, tapi tentunya harus dikondisikan artinya misalnya kita ke kamar mandi sendiri nggak ada orang. Tapi ya kalau kita berdekat-dekatan lagi meeting dan segala macam sih masker diusahakan tetap dipakai karena dalam masa COVID seperti ini. Oke. Kalau masker kain sendiri, Dok, ada nggak sih rekomendasi bahan-bahan tertentu yang lebih ramah terhadap kulit muka gitu? Mungkin bahannya katun atau mungkin ada bahan apa lagi gitu yang bisa kita acu gitu? Iya betul. Memang kalau untuk orang yang kulitnya cenderung oily ya atau gampang berjerawat, sebenarnya yang lebih disarankan tuh masker katun, yang bahannya katun ya. Oke, katun ya. Artinya yang bagian dalamnya. Jadi yang bagian dalam yang nempel ke wajah itu disarankan memang yang katun ya. Nah, masker kain secara umum memang bagusnya itu adalah ukurannya pas gitu ya. Pas itu artinya kan tidak melorot-melorot gitu. Tidak tapi juga harus nyaman dipakai gitu. Ya. Seperti itu sih. Jadi kalau untuk orang yang kulitnya oily berminyak tuh lebih disaranin yang bagian dalamnya tuh yang katun. Oke, Dok. Kalau misalkan ada orang nih sejak pakai masker nih jadi benar-benar jerawatan, beruntusan juga, itu kira-kira sejauh mana sampai mereka tuh harus ke dokter kulit gitu, Dok? Iya. Ya artinya kalau selama ini, artinya memang kan harus di ini ya, kalau di istilah kedokteran itu kan harus di anamnesis. Di anamnesis itu harus diwawancara atau harus dicari tahu penyebab-penyebabnya ini kenapa bisa sampai jerawatan gitu, kebiasaan-kebiasaan apa yang berubah ya, terutama yang kaitannya dengan pandemi seperti ini. Ya artinya kalau selama ini dengan skincare yang ada gitu ya, artinya misalnya selama ini skincare tetap dilakukan dengan baik gitu ya. Gitu. Terus kok nih jerawatan nih, nah terus jerawatnya itu nggak bisa dikontrol tuh, jadi terus ada gitu ya, dengan skincare yang selama ini dipakai jerawatnya nggak improve juga gitu, tambah banyak, nah itu sebaiknya memang dikonsultasikan dengan dokter ya. Jadi kan nanti direview tuh kebiasaan-kebiasaannya selama ini apa aja nih gitu. Apakah ada yang nggak pas gitu ya sehingga disinyalir menyebabkan jerawat itu keluar semua gitu ya. Terus direview lagi produk yang selama ini dipakai apa gitu. Pakai makeup nggak gitu ya, bersihin muka nggak gitu. Seperti itu. Nah kalau misalnya selama ini belum pakai skincare atau produk perawatan yang dari dokter, nanti dokter biasanya diresepkan nih gitu. Oke. Betul. Jadi kalau nggak terkontrol jerawatnya ya dengan skincare yang selama ini dilakukan di rumah. Selain jerawat ada nggak sih, Dok, masalah kulit di area muka lainnya gitu yang disebabkan oleh penggunaan masker gitu? Iya. Kalau paling sering sih memang jerawat ya. Sebenarnya laporan-laporan yang udah sering kalau di dunia kedokteran itu kan ada laporan kasus atau ini ya, publikasi gitu. Itu sih memang banyak di tenaga kesehatan sih, karena mereka harus memakai, biasanya paling sering itu karena masker sama karena Google tuh, kacamata yang kayak buat ngelas itu kan. Nah itu biasanya macam-macam. Masalahnya yang paling ringan biasanya kan ketekan ya. Jadi di sininya kayak membekas gitu ya. Biasanya di ketekannya itu di daerah hidung ya, daerah sudut mulut ya. Apalagi ada juga yang sampai infeksi gitu, karena kegesek-gesek, kuman masuk gitu ya, bakteri masuk, akhirnya jadi infeksi itu ada ya kalau di tenaga medis. Nah kalau di awam biasanya yang saya temui sih ya paling sering memang jerawat.
Terus sering juga ini nih lecet di mana? Kalau misalnya teman-teman yang pakai di bagian kuping sini, kalau kita pakai masker yang earlobe atau yang dikaitkannya di bagian telinga gitu. Itu kan hal-hal yang harus disiasati juga tuh jadi termasuk pertimbangan pemilihan masker ya. Jadi misalnya pakailah masker yang loopnya hijab katakan ya. Jadi yang dikaitkannya di kepala sini bukan dikaitkan di di telinga sehingga memberikan penekanan. Ya. Dok, apakah terdapat gejala kulit pada pasien COVID? Oh, ada. Jadi kalau yang langsung ya, jadi kan kalau di kulit itu ada namanya penyakit viral exanthem ya atau exanthema virus, yaitu penyakit pasiennya datang dengan keluhan ruam-ruam. Jadi tiba-tiba mendadak timbul bercak merah di seluruh badan gitu. Nah, itu karena infeksi virus gitu. Nah, infeksi virus ini kan biasanya gejalanya pasiennya tuh biasanya beberapa hari sebelumnya gerges tuh apa nggak enak badan gitu ya. Entah dia demam, dia batuk pilek, pokoknya nggak enak lah, berasa sakit gitu. Begitu demamnya ini mereda gitu ya, gejala nggak enak badan ini membaik gitu, pasiennya merasa enakan, baru keluar tuh bercak-bercak merahnya gitu. Itu dia biasanya ngeluhnya gatel. Nah, nggak terkecuali virus COVID. Jadi virus COVID ini juga bisa menyebabkan viral exanthem atau exanthem virus, ruam-ruam karena virus itu bisa juga gitu. Sangat bisa sih. Jadi artinya kan kalau dulu kita biasa bilang kan, ruam virus nih, kalau orang awam suka nyebutnya campak ya. Kena campak nih, campak. Nah, tapi walaupun semua virus belum bisa aja bikin ruam seperti itu. Nah, kalau sekarang protokolnya memang kalau ada kelainan seperti itu ya. Memang ada kecurigaan ke COVID. Jadi biasanya pasien diperiksa juga tuh. Dan itu di Indonesia udah ada laporan kasus itu. Satu di rumah sakit di Jakarta, satu lagi di Tangerang tuh. Ada tuh laporan kasusnya timbul ruam-ruam gitu, dan ternyata pas dicek positif ininya COVID-nya. Itu yang direct sih ya, yang direct karena COVID sih itu ya. Ada juga beberapa penyakit kulit yang sudah ada sebelumnya gitu. Terus karena pasiennya terkena COVID, daya tahan tubuhnya turun, akhirnya penyakit virusnya jadi kambuh. Penyakit kulitnya jadi kambuh, ada juga tuh yang seperti itu. Gitu. Misalnya cacar api ya, herpes tuh gitu kan. Itu misalnya pasien udah ada herpes sebelumnya, misalnya dia kena COVID, daya tahan tubuhnya drop, herpesnya bisa kambuh. Nah, misalnya atau cacar apinya bisa kambuh. Nah, seperti itu contohnya. Berarti agak sulit juga ya dok ngebedain mungkin nanti ini orang kena campak atau mungkin ini kemungkinan COVID gitu. Betul. Artinya kalau memang udah ada gejala-gejala ruam yang misalnya dokter kulitnya melihat, ini jangan-jangan ruam karena virus nih atau virus exanthem. Nah, itu pasien itu harus dicek COVID-nya kalau protokol sekarang ya. Gitu. Jangan-jangan memang dia penyebab ruamnya itu timbul karena COVID gitu. Bisa. Oke. Sekarang saya mau ngebahas tentang penggunaan cuci tangan gitu sama hand sanitizer. Nah, itu tuh kayak dari pengalaman saya, kayak misalnya ke mall dikit-dikit cuci tangan, itu tuh kan bikin kering, dok. Ada nggak sih cara biar tangan kita tuh nggak kasar dan lebih soft gitu? I mean, tidak kering gitu. Ya, sebenarnya nomor satu, cuci tangan itu kan sebenarnya tidak perlu pakai sabun antiseptik ya. Jadi pakai sabun apapun nggak perlu, karena kan biasanya kalau di dunia kedokteran kulit itu sabun yang dianggap membuat kering itu, satu, sabun antiseptik, kedua sabun-sabun yang terlalu wangi, yang terlalu banyak parfum ya. Nah, ini dua sabun ini atau dua pembersih ini yang biasanya disinyalir suka bikin kulit jadi kering. Nah, untuk membunuh bakteri, virus, termasuk COVID, sebenarnya pakai sabun apapun cukup ya, termasuk sabun yang lembut yang banyak moisturizer-nya. Nah, jadi kalau orang yang kulitnya cenderung sensitif gitu ya, gampang kering, gampang alergi, itu sebaiknya memang cuci tangannya pakai sabun yang lembut juga gitu ya. Jadi pakai sabun yang
minimal regular soap lah gitu. Jadi sabun biasa gitu minimal ya. Itu yang pertama ya. Walaupun kalau orang yang sensitif banget mau nggak mau dia harus bawa tuh kemana-mana tuh sabun. Karena kalau dia ke kantor, ke restoran gitu ya, ke mall kan nggak tersedia kan. Nah itu mau nggak mau orang yang kulitnya sensitif begini biasanya dia harus ngantongin tuh, dimasukin ke dalam botol kecil misalnya ya. Nah terus harus rajin pakai moisturizer, pakai hand body ya, pelembab tangan gitu. Nah pelembab tangan ini boleh diulang-ulang sesering mungkin gitu. Jadi habis cuci tangan ya minimal 2 kali lah. Jadi habis biasanya sih kalau moisturizer itu kan secara umum pakainya 2 kali. Habis mandi pagi, mandi sore ya, atau mandi malam ya, dipakai tuh. Nah kalau moisturizer yang bagus biasanya kalau kita pakai pagi, biasanya waktu malam kita atau sore kita mandi itu biasanya pas kita mandi kita sabunin tuh masih berasa, masih bersisa tuh gitu. Nah cuma ada baiknya atau boleh diulang lagi waktu siang hari gitu. Kalau pas sering-sering cuci tangan tambahin lagi gitu. Nah terus hand sanitizer. Sebenarnya hand sanitizer itu sekarang udah ada sih yang kandungannya alkohol terus dicampur pelembab. Biasanya isinya gliserin tuh. Ya ini lebih preferable lah ya menurut saya, lebih lembut gitu. Cuma kalau menurut pendapat saya pribadi cuci tangan lebih bagus. Kenapa? Karena kan residu deterjen atau residu sabunnya itu kan kehapus kan dengan air. Sedangkan kalau hand sanitizer nempel di kulit kita terus gitu. Iya. Nah, jadi residu ini kan juga pada orang-orang yang kulitnya sensitif bisa aja nanti di kemudian hari bikin gatal, bikin kering atau bahkan bikin alergi. Nah, jadi hand sanitizer itu saran saya kalau di jalan aja, kalau kita pas nggak ketemu air gitu ya, kita nggak bisa cuci tangan gitu ya, hand sanitizer boleh lah. Tapi kalau bisa mungkin cuci tangan lebih bagus. Pakai sabun. Tetap yang cuci tangan yang utama ya teman-teman. Ya, betul. Ini dok, saya pernah lihat sekarang ada kayak produk hand cream campur hand sanitizer. Kayak gitu kan tadi dokter bilang kalau digabung-gabung gitu bisa jadi nggak efektif ya. Nah itu gimana komennya dok? Ya artinya kalau saya menanggapi produk tersebut sih itu kan kita lebih mengambil efek dari antiseptiknya ya, dari efek hand sanitizer-nya itu sendiri, bukan efek pelembabnya. Jadi kalau menurut saya sih tetap harus kita combine dengan hand body ya atau hand cream yang pure gitu, yang untuk melembabkan. Tetap harus pakai pakai hand body lagi gitu. Oke. Kalau selain tangan yang kering, ada nggak masalah kulit lainnya yang biasanya muncul setelah era new normal ini, dok? Masalah kulit lain ya, memang macam-macam ya. Jadi memang kan kalau kasus yang saya tangani itu biasanya ya sebelum era COVID ini kan 70% itu kan kasus kalau di kami disebutnya kasus dermatologi kosmetik ya, kulit kosmetik ya. Kalau pasien suka nyebutnya kasus estetik ya atau kasus kecantikan ya. Nah kalau kemarin sempet tuh di awal-awal pandemi mungkin sampai bulan Mei sebelum Lebaran tuh kasus penyakit itu jadi lebih banyak gitu. Nah artinya itu kan pasien-pasien yang memang merasa kondisi kulitnya pada saat itu urgent gitu atau emergency terpaksa berobat ya. Sedangkan kan kalau kasus-kasus yang termasuk kasus kulit kosmetik itu kalau masih bisa konsul online, dia konsul online dulu gitu. Terus tadi paling apa ya tadi selain jerawat ya karena pakai masker terus ini tangan ya, eksim ya atau alergi pada tangan karena sering cuci tangan. Iya. Itu tadi apa tuh namanya? Yang karena geseng ya, karena berjemurnya terlalu hot tuh. Itu macam-macam tuh sampai yang ada fleknya kambuh gitu ya karena dia berjemur matahari yang kelamaan ya. Terusnya ada juga yang memang sampai sunburn ada juga tuh karena terlalu lama berjemur gitu. Paling kondisi-kondisi seperti itu ya. Oke dok. Kalau moisturizer yang alami gimana dok? Seperti lidah buaya mungkin bisa digunakan?
Um, Artinya itu kan ini maksudnya lidah buaya tuh dia ini sendiri ya, maksudnya langsung dari daunnya gitu ya. Iya. Ya, artinya kan memang lidah buaya, kalau kita bicara moisturizer itu, di ilmu kedokteran kan memang jadi ada dua nih, jadi ada zat aktifnya gitu. Iya. Jadi misalnya kita katakan zat aktifnya itu lidah buaya gitu. Nah, tapi kan bentuk yang diolesin dia lidah buaya ini kan bagusnya itu dia supaya bisa efektif kerja di kulit itu kan harus ada istilahnya pengantarnya ya. Kalau di kedokteran kita bilang veikulum. Jadi misalnya bentuknya krim, lotion gitu Iya. ya. Nah, itu namanya veikulum. Nah, zat aktifnya itu si lidah buayanya. Nah, kalau saya khawatir kalau misal lidah buayanya langsung ditempelin ke tangan gitu ya yang alami itu malah jadi iritasi tuh. Oh. Jadi artinya makanya kan kalau produk-produk hand body atau pelembab yang ada di pasaran itu kan mereka ambil zat aktif yang memang berkhasiat gitu, tapi habis itu mereka olah, mereka kemas jadilah bentuk krim atau lotion ya yang memang akhirnya bisa bekerja efektif di kulit seperti itu. Jadi memang kalau susahnya itu kalau misalnya yang langsung kita tempel-tempel di muka itu ada tuh beberapa kasus yang memang malah jadi reaksi alergi atau iritasi seperti itu. Mungkin bisa nggak sih dok kayak ada mau coba-coba pakai bahan-bahan alami gitu sebelum dia alergi, coba dikit-dikit dulu di tangan gitu. Bisa sih, bisa. Artinya kan ngetes itu kan kalau kita ngetes alergi atau enggak menurut kedokteran kulit kan di tangan atau di belakang telinga ya. Nah, cuma gini, kalau masa pandemi seperti ini ya, di mana kan kita membatasi keluar rumah, termasuk membatasi ketemu dokter gitu. Kalau selama ini kita udah punya skincare rutin yang sudah berjalan, yang selama ini kita merasakan manfaatnya gitu, apalagi yang udah diresepkan atau direkomendasikan oleh dokter spesialis kulit. Nah, itu diterusin aja. Jadi bukan waktu ya coba-coba kalau menurut saya. Ya. Saat pandemi begini. Gak usah ambil resiko gitu ya. Nggak usah ambil resiko. Pasien saya tadi juga banyak tuh kalau ditanya, ya itu tadi karena di rumah kan, di rumah terus, males bersihin muka, ya skincare rutin yang selama ini dikasihin nggak dipakai gitu. Akhirnya terpaksa akhirnya kan memberanikan diri ketemu saya, udah kambuh lagi, misalnya jerawatnya kambuh lah, fleknya kambuh gitu. Terus ya itu, yang kedua nyoba-nyoba itu karena banyak di rumah, mungkin ya waktu luang banyak, coba pesan online produk ini, coba pakai produk itu ya. Termasuk kemarin tuh ada apa sih, saya dikasih tau istri saya, apa makeup challenge ya. Iya. Nah ya itu. Coba-coba tumbuk kambuh ya. Akhirnya ya mau nggak mau harus berobat deh ke dokter kulit seperti itu. Jadi bukan saatnya nyoba-nyoba nih kalau pandemi begini. Terus iya sih dok, memang karena kita kan lagi kayak waktu kosongnya tuh banyak. Saya juga salah satu dari orang-orang yang jadi lebih mencoba produk kecantikan di rumah. Padahal sebelumnya nggak terlalu kayak gitu. Jadi ya mengerti keadaan seperti itu. Ini dok, ada lagi pertanyaan dari Hello Jilbab ID. Ada nggak sih multivitamin atau suplemen tertentu yang baik dan direkomendasikan nggak untuk meningkatkan kesehatan kulit dan situasi seperti ini? Ya, gitu, dok. Artinya ada manfaat untuk kulit ya, ada manfaat untuk kulit maupun manfaat untuk meningkatkan daya tahan tubuh ya. Ya banyak sekali. Jadi tapi memang ini kan semua vitamin-vitamin ini kan memang kalau meningkatkan daya tahan tubuh spesifik terhadap COVID-nya ya kan harus diteliti lagi ya. Cuma kalau secara umum ya misalnya vitamin C, vitamin E, vitamin D3 ya, vitamin-vitamin yang mengandung zinc ya. Nah itu biasanya memang banyak direkomendasikan sih. Jadi untuk meningkatkan daya tahan tubuh terhadap COVID ya. Selain itu juga ada manfaatnya untuk kulit kita seperti itu. Oke dok. Ini mau nyinggung lagi tentang skincare dok. Kayak perlu nggak sih karena kita banyak
di dalam ruangan sekarang pakai skincare tambahan, mungkin pakai masker gitu atau mungkin serum, eye cream segala macam gitu, perlu nggak sih? Ya, artinya kalau sebenarnya memang tergantung kebutuhan ya. Artinya kan sekarang kalau misalnya situasinya seperti apa nih? Kalau kita banyak di rumah, artinya kita kan selalu berada di lingkungan yang ber-AC gitu ya. Berarti kan yang harus kita perhatikan itu kan adalah kelembapan kulit kita gitu ya. Iya. Nah, biasanya sih kalau pasiennya ini sudah rutin berobat ke dokter kulit gitu ya, Ya. itu harusnya sih nggak terlalu ada masalah. Biasanya kalau dia udah lama pakai produk skincarean dari dokter kulit, itu biasanya kulit dia udah menjadi lembab dengan sendirinya ya. Nah, tapi kalau misalnya belum, minimal kan kita harus rajin bersihkan muka ya, itu tadi ya, terus rajin bersihkan muka. Kalau perlu, lalu kita juga harus rajin memoisturize ya, atau melembabkan kulit kita. Kalau untuk wajah itu kan produknya macam-macam tuh, ada yang bentuknya water ya, kayak thermal spring water gitu yang disemprot ya. Terus juga ada moisturizer yang biasanya bentuknya krim. Nah, tapi ini pemilihannya juga harus disesuaikan. Misalnya tipe orang kulit yang berminyak kan sekarang banyak tuh pelembab atau moisturizer yang untuk tipe oily skin atau acne prone skin tuh banyak ya. Biasanya bentuknya dia nggak terlalu greasy, nggak terlalu berminyak. Selain itu juga banyak zat aktifnya yang untuk anti jerawat ya, atau bisa menurunkan atau produksi minyak ya, muka kita jadi nggak terlalu berminyak. Gitu. Tadi dokter sempat ngomong tentang kelembapan kulit lagi nih. Mungkin ngebahas lagi tentang asupan makanan. Ada nggak sih makanan khusus yang bikin kulit kita tuh jadi lebih lembab gitu, Dok? Ya, nomor 1 ya air putih. Air putih, ya. Harus rajin banyak minum air ya. Jangan langsung ditembak 2 liter. Ya itu tadi, tiap orang tergantung berat badan kebutuhannya beda-beda. Kalau saya sih senang pakai rumus berat badan kita dikali 40 cc gitu. Berat badan 50 kali 40, nah itu baru minum 2 liter. Tapi kalau orang berat badannya lebih berat lagi, ya harus lebih banyak minumnya ya, sesuai dengan rumus tadi. Terus biasanya sih kalau yang dikatakan di literatur sih yang banyak mengandung omega 3 ya. Kayak ikan salmon, tuna ya. Kalau buah-buahan itu kan alpukat ya. Kacang-kacangan itu kan biasanya yang paling sekarang orang senang tuh untuk diet zaman sekarang tuh yang almond ya, terus yang zinc ya, yang banyak mengandung zinc ya, atau zat seng itu kan daging ya, yang nggak ada lemaknya, terus apalagi kacang-kacangan juga, terus kerang. Ya itu kalau ibu hamil disuruh makan kerang, cuman memang ngeri merkurinya ya. Jadi kan kalau ibu hamil datang ke dokter kandungan tuh biasanya kalau misal dicek zincnya atau sengnya agak kurang tuh biasanya disuruh makan selain suplemen yang ada zincnya, sebenarnya kerang itu bagus tuh, banyak tuh zincnya. Cuma kita takutnya maaf kalau takut banyak merkurinya ya kalau di laut kita. Bener. Gitu. Terus vitamin A ya itu sayur-sayur hijau ya, wortel tuh vitamin A. Sama vitamin E ya kembali lagi gandum ya, alpukat juga ya. Terus kacang-kacangan dan sayur-sayur hijau tuh juga banyak vitamin E-nya. Oke, Dok. Ya. Ini Dok, bisa nggak kasih pesan-pesan buat sahabat Medcom untuk menjaga kesehatan kulit di era new normal secara garis besar gitu, Dok? Ya, nomor 1 ya, selama ini kebiasaan perawatan kulit yang sudah dilakukan ya, yang sudah baik ya dari sejak sebelum era pandemi itu diteruskan ya. Jangan sampai terlena, jangan sampai malas, mentang-mentang kita banyak di rumah, katakan kita jadi malas ya membersihkan kulit kita, termasuk kita tidak menjalankan skincare rutin yang selama ini udah dijalankan. Yang pertama. Terus yang kedua itu tadi kita banyak mengkonsumsi baik makanan ya ataupun vitamin-vitamin yang memang punya efek untuk meningkatkan daya tahan tubuh kita ya, maupun juga baik untuk kulit kita ya.
Nah, terus itu tadi adaptasi kebiasaan baru seperti memakai masker, ya, mencuci tangan, itu harus disiasati ya agar nggak ada seperti tadi yang saya sudah terangkan ya, masker harus sebisa mungkin dibuka ya, kalau masker kain diganti, terus ada istilah pakai masker, wajah dibersihkan gitu. Terus ya cuci tangan ya, cuci tangan juga kalau kulitnya sensitif bagusnya pakai sabun yang khusus ya, terus harus rajin pakai pelembab ya. Nah, lalu kalau punya masalah dengan kulit yang kira-kira tidak bisa diselesaikan ya segera harus dikonsultasikan dengan dokter spesialis kulit. Nah, untuk teman-teman yang memang masih ragu ya atau takut untuk keluar rumah ya untuk bertemu dokternya baik di klinik ataupun di rumah sakit, sekarang pasti hampir setiap dokter SPKK itu menyediakan jasa telemedicine ya, telemedicine atau teledermatologi ya, atau konsul online. Nah, bisa tuh. Konsul online ya. Konsul online bisa tuh dimanfaatkan tuh. Jadi sangat mudah ya. Jadi bisa dengan chat aja, kirim-kirim gambar bisa ya, dok saya punya masalah ini gitu. Ataupun yang sekarang banyak dilakukan dengan video call ya. Walaupun memang konsul online ini tidak bisa menyelesaikan semua masalah gitu ya. Tentu ya ketepatan diagnosisnya pasti tidak setepat ketika dokternya tatap muka langsung dengan pasien ya. Dan kadang-kadang kan juga ada tindakan-tindakan yang harus dilakukan ya. Jadi misalnya katakanlah suntik jerawat misalnya nih. Nah itu kan harus ketemu tatap muka tuh kan, nggak bisa online seperti itu. Oke dok, terima kasih banyak atas sharingnya. Semoga bermanfaat untuk sahabat Medcom. Sama-sama, semoga bermanfaat ya. Ya, terima kasih dok. Oke, Mbak Purmara, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.